Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus STMI Kamik Riau, kampus pertama di bidang ilmu komputer yang ada di Provinsi Riau. Kampus ini beralamat di Jalan Purwodadi Indah, kilometer 10, Panam, Pekanbaru. Di kampus ini terdiri atas 3 program studi: Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi. Ketiganya berada di jenjang strata 1 untuk ketiga program studi. Di kampus STMI Kamik Riau, sarana dan prasarana yang meliputi ada beberapa bagian, baik di dalam maupun di luarnya. Gedung memiliki 5 gedung untuk proses pelaksanaan dan 1 gedung untuk yayasan. Gedung A sebagai gedung kegiatan untuk akademisi, B untuk gedung laboratorium, gedung C untuk pustaka, gedung D untuk pelaksanaan proses pembelajaran teori, terdiri atas 2 lantai, dan gedung E untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian dan sebagian untuk ruang dosen, dan terakhir adalah sebagai untuk F adalah gedung yayasan. Di STMI Kamik Riau sendiri, proses pelaksanaannya, sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran juga meliputi proses untuk pelaksanaan kegiatan olahraga. Nah, nanti kita akan kunjung ke unit masing-masing gedung. Kita akan lihat fasilitas yang ada di dalam masing-masing gedung yang seperti yang saya bilang tadi. Oke, sekarang kita berada di gedung yang pertama, gedung A. Gedung ini adalah sebagai pusat kegiatan dari Sivitas Akademika STMI Kamik Riau. Ruangan ketua, wakil ketua, ruangan BPM, kemudian bagian dari keuangan juga ada di dalam gedung A ini sendiri. Nah, untuk itu kita akan coba masuk ke dalam gedung A ini untuk melihat dari ruangan masing-masingnya. Mari kita masuk. Ini adalah ruang tamu untuk menunggu dulu sementara akan bertemu atau berkunjung dari mahasiswa untuk menjumpai dosen yang berada di dalam ruangan gedung A ini sendiri. Ya, sistem absensi dari seluruh sivitas akademika, baik dosen tetap maupun karyawan, untuk melakukan absensi pagi dan sore dengan menggunakan sistem barcode. Di keuangan BAUK ketuai oleh Pak Nano Fardika Eskom, kemudian sisi sebelah kirinya adalah ruangan rapat internal, ruangan rapat 2 di samping ruangan rapat 1 yang ada di dalam gedung E. Ya, yang ada gedung E. Nah, ini adalah ruangan staf untuk bagian dari kepegawaian. Ini ruangan stafnya, yang ini juga. Kemudian ini adalah bagian dari kemahasiswaan. Bagian dari kemahasiswaan, alumni dan pusat karir, dan seperti yang kita bicara dan nanti ketemu dengan bagian dari Pak Nurjayadi M.Com-nya sebagai bagian kemahasiswaan dan pusat karirnya. Ini adalah ruangan WK2 bidang SDM, keuangan dan ADM umum yang diketuai oleh Bu Rahmiati M.Com, di bawah Bu Rahmiati M.Com. Kemudian sisi sebelahnya ini adalah WK1 bidang akademik, itu Pak Susandri. Kemudian ini adalah fasilitas untuk rehat sejenak apabila bagi yang ada dalam gedung A ini. Dan ini adalah bagian administrasi umum yang diduduki oleh Pak Andi Saputra Eskom. Kemudian ini adalah ruangan ketua STMI Kamik Riau yang dipimpin oleh Ibu Dr. Elin M.Com. Ini ruangan beliau. Kemudian yang terakhir di gedung E ini adalah ruangan dari Badan Penjaminan Mutu yang dikoordinator oleh Ibu Susi Erlinda M.Com dan Pak Karpen M.Com. Di dalam gedung ini sebagai menjabat struktural juga bertindak sebagai ruang desain sendiri. Oke, sekarang saya berada di depan gedung C yang ada di sisi sebelah kiri saya. Gedung C ini adalah gedung dari perpustakaan. Ya, di atasnya itu adalah aula, bahagian dari sisi kanan daripada aula sendiri. Kemudian bagian tengah tempat posisi saya berada sendiri ini adalah gedung B, ya, gedung kedua. Gedung kedua dari proses laboratorium. Proses pelaksanaan mahasiswa secara labor itu berada di gedung B ini sendiri. Dan yang ada di sebelah kanan ini adalah proses untuk keagamaan. Jadi adalah musala
Nurul Ilmi, jadi kegiatan keagamaan, LDK-nya dari mahasiswa ini berada di dalam unit ini yang ada pada sisi sebelah kanannya sebagai pusat untuk LDK dari mahasiswa bidang keagamaannya. Sekarang kita coba masuk ke gedung B dulu sebagai gedung kedua, sebagai pusat gedung laboratorium. Oke, kali ini kita ketemu dengan Pak Herwin Mkom. Beliau adalah Kepala Labor betul, saya STMI Kami Riau. Ada berapa labor yang ada di kampus STMI Kami Riau ini, Pak? Boleh dijelaskan? Fasilitas laboratorium yang ada, yang pertama itu ada 6 buah laboratorium. Yang pertama ada laboratorium multimedia, kemudian ada laboratorium mobile 1, kemudian ada laboratorium programming 1, programming 2, kemudian ada lab jaringan komputer, kemudian ada lab mikroprosesor. Kemudian server, kami juga tersedia ada 5 buah server, yaitu ada server SIMDOS, kemudian ada server aplikasi, ada server web, kemudian ada server perpustakaan dan e-learning. Nah, e-learning ini digunakan untuk pembelajaran online. Kemudian yang penting sekali adalah server jurnal seperti itu. Oke, baik. Baik. Penggunaan setiap labornya dan apakah berlaku untuk semua prodi? Iya, berlaku untuk semua prodi. Jadi jadwalnya itu sudah diatur oleh laboratorium. Jadi setiap prodi itu ada masing-masing prodi itu disediakan sekitar ada lebih kurang 6 jam per hari. 6 jam per hari ya? 6 jam per hari. Masing-masing itu dibagi-bagi beberapa prodi gitu ya. Jadi bukan satu prodi 6 jam gitu. Oh, gitu. Untuk spek dari komputer yang ada di dalam itu termasuk kekinian dan high speed ya, Pak? Iya, high speed sekali. Dan sekarang sudah komputer kita sudah mendukung prosesor Core i7. Oh, oke. Ya, Untuk semua unit untuk kita semua memakai unit Core i7 ya, Pak ya? Core i7. Nah, kali ini kita berada di dalam Pustaka STMI Kami Riau dan di hadapan saya sudah ada Pak Doni Hamdani SIP selaku Kepala Pustaka ya STMI Kami Riau. Jadi ini saya akan menjelaskan dari buku teks sekitar mungkin kopiannya sudah mencapai angka 7.000. Cuman di sini buku teks yang sesuai dengan program studi sistem informasi ada judulnya 1167 dan jumlah kopinya 2234. Sementara untuk jurnal nasional yang terakreditasi ada sekitar 6. Untuk jurnal internasional ada 4, proceeding ada 10, skripsi ada 100, tesis ada 7, disertasi 1. Sistem yang namanya SLIMS, Senayan Library Information System, di link library.sar.ac.id. Untuk keluar dari pustaka sendiri, di sini aksesnya mungkin ke Pustaka Nasional atau apa, boleh diceritakan sedikit, ataupun ke perguruan tinggi yang lainnya? Ke perguruan tinggi lain ada opaknya library untuk di Undri, yang perpustakaan negeri di sekitar Riau ada Undri, terus UIN. Kalau yang swasta mungkin Unilab, Umbri, UIR, PCR, dan Estikom. Oke. Untuk kalau langsung ke gedung perpustakaannya dari hari Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus kita kan Sabtu Minggu libur. Kalau yang untuk luar mungkin bisa kunjungi ke link aja. Link. Berarti konsep peminjamannya sama seperti datang langsung ke pustaka? Datang langsung ke pustaka, bawa kartu pustaka, dan melakukan sirkulasi registrasi untuk peminjaman. Oke, di sistem juga seperti itu ya, Pak Doni? Ya. Ini adalah gedung keempat, gedung D, sebagai gedung tempat proses perkuliahan. Jadi di dalam gedung ini 2 lantai, ruang-ruang proses belajar mengajar untuk kelas teori. Jadi ada 16 ruangan yang ada di sini, 8 di atas dan ada 8 di bawah. Nah, di ruang ini di bagian tengah-tengahnya, lantai bawah itu ada bahagian dari BAUK, bahagian dari informasi pendaftaran mahasiswa baru, ruangan dosen, kemudian di lantai atasnya juga ada ruangan dosen. Jadi tidak terlalu jauh dari
mengakses proses belajar mengajar dari kelas teorinya. Ini adalah ruangan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang dikepalai oleh Bapak Unang Rio M.Com beserta Bapak Torkis Nasution. Nah, ini adalah pusat tempat penyelenggaraan sertifikat-sertifikat yang baik yang akan dilakukan oleh mahasiswa sendiri maupun pihak dari eksternal sendiri. Kita coba masuk ke dalam ruangan di tengah ini untuk melihat ruangan dosen. Di sini ada 4 ruang, ada 6 ya. Ya, ruangan dosen masing-masing. Dan ini salah satu ruangan dosen yang berada di program studi Sistem Informasi. Saat ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah pemodelan bisnis. Jadi di Sistem Informasi itu ada mata kuliah pemodelan bisnis. Nah, kita dipercaya di semester ini untuk mengampu mata kuliah tersebut. Semester berapa, Pak? Semester 3. Di kondisi yang pandemi sekarang ini, kondisi pandemi ini, bagaimana proses belajarnya itu, Pak? Boleh diberitahu sedikit tentang proses belajar mengajar yang Bapak terapkan pada program studi Sistem Informasi ini? Baik, semenjak pandemi itu memang sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita dianjurkan kuliah daring, Mbak ya. Nah, di STMIC sendiri termasuk di Sistem Informasi kita juga melaksanakan perkuliahan daring dan kita memanfaatkan beberapa fasilitas, Pak. Jadi ada fasilitas e-learning yang kita miliki, kita juga memanfaatkan Google Class, ya. Kemudian juga Hikon dengan Google Meet, bahkan kadang juga pakai Zoom. Jadi tergantung situasi saat itu yang kita gunakan. Untuk semester ini, mata kuliah yang diampu di Prodi Sistem Informasi adalah pengantar Sistem Informasi, dan untuk jumlah SKS keseluruhan untuk semester ini ada 9 SKS. Dan untuk proses pembelajaran, sama semua kami di sini memperlakukan yaitu adalah perkuliahan daring. Jadi menggunakan semua platform yang bisa dipakai, Zoom Meeting, Google Meet, Classroom, dan juga e-learning yang dimiliki oleh STMIC Amik Riau. Oke, kali ini kita berada di depan gedung E, seperti yang dibilang tadi. Namun sebelum ke dalam, mungkin kita bisa lihat ya, ada di sisi kanan saya, itu adalah aula, ya, aula yang berada sejalan dengan gedung E, kurang lebih 850 orang. Jadi untuk kegiatan wisudanya, proses wisuda, kegiatan seminar maupun kegiatan lainnya kita ngadakan di kampus kita sendiri. Kita langsung masuk saja ke dalam ruangan yang ada di gedung E, yang artinya bersebelahan dengan aulanya. Dua ruangan, ini adalah sebagai ketua FPPM dan ini adalah ruangan sekretaris dan staf dari FPPM itu sendiri. Dan ini adalah ruang seminar dan juga digandakan sebagai kegiatan untuk ruang akreditasi maupun rapat seluruh dari internal yang dalam proses rapat rutinnya kita. Ya baik, kebetulan saya sore ini sedang menunggu anak-anak latihan, latihan basket. Ya, saya menunggu mungkin anak-anaknya itu berkumpul di sana. Jadi ini adalah kita ada di lapangan basket, ini fasilitas olahraga untuk anak-anak. Jadi silahkan, yang jelas silahkan diatur seminggu itu berapa kali untuk basket ini. Kemudian di sana kalau kita lihat itu ada lapangan voli, lapangan takraw, itu silakan bergantian, tetapi memang dalam masa Covid ini memang kita batasi Pak Denny. Ada tetap latihan, tetapi kita batasi. Yang di sebelah sana itu lapangan sepak bola Pak Denny. Posisi saya pas nih. Lapangan sepak bola Pak Denny. Ini kita ada dua lapangan, lapangan sepak bola ya. Ada yang di dalam dan ada yang di balik parkir ini Pak Denny. Yang di balik parkir ini ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa itu kadang-kadang ramai peminat sepak bola, olahraga sepak bola itu sangat ramai ya. Jadi kita bagi. Oke, dan sekarang ini adalah gedung terakhir, gedung F, yang ini adalah gedung yang ada di STM Amik Riau sebagai gedung yayasan. Jadi di sini tempat gedung yayasan. Di gedung F ini, di sisi kanan dari gedung F ini adalah kegiatan dari kemahasiswaannya. Jadi di sini ruang BEM yang terkait dengan proses kemahasiswaan ada pada bagian sisi kanan dari gedung F ini. Terima kasih.